Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Edisi Selasa 18 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Curah hujan yang cukup deras di wilayah Kabupaten Simalungun mengakibatkan banjir bandang di Kota Parapat dan tanah longsor di jalur lintas Sumatera Aik Nauli. Polres Kebumen berhasil mengungkap 6 kasus asusila dan mengamankan puluhan botol miras serta 300 butir petasan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan pada periode 15 dan 16 Maret 2025. Kompi 2 Batalion B Satuan Brimopolda Sumatera Utara menggelar kegiatan berbagi takjil serta buka puasa bersama dengan personil TNI dan Polri, lansia dan juga penyandang tunarungu dan tunawicara. Kita ke berita pertama, pemirsa, telah terjadi kemacetan arus lalu lintas pada jalur lintas Sumatera dari Medan menuju Parapat, tepatnya di Desa Aik Nauli, Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun, yang diakibatkan oleh bencana banjir bandang dan tanah longsor pada Minggu 16 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Curah hujan yang cukup deras hampir sepanjang hari di wilayah Kabupaten Simalungun mengakibatkan banjir bandang di Kota Parapat dan tanah longsor di jalur lintas Sumatera Aik Nauli yang berjarak lebih kurang 2 km ke Kota Parapat. Personel gabungan yang terdiri dari tim SAR Brimob, personel Samapta Polres Simalungun dan BPBD Kabupaten Simalungun masih terus mengupayakan membuka akses jalan yang macet. Upaya oleh tim gabungan untuk membuka akses jalan yang tertimbun tanah longsor ini dilakukan dengan menggunakan alat berat serta tenaga manual. Mereka berupaya untuk menyingkirkan timbunan tanah longsor, pohon tumbang yang ada di jalan raya, serta menertibkan para pengemudi kendaraan bermotor yang melintas. Kegiatan pengamanan kemacetan arus lalu lintas dan upaya menyingkirkan timbunan tanah longsor ini dipimpin langsung oleh Danki 2B Satbrimob Polda Sumatera Utara AKP Roni Sarko. Polda Sumatera Utara menerjunkan 20 anggota Brimob serta personel Samapta Polres Simalungun dan dibantu oleh BPBD Kabupaten Simalungun. Kita dari SAR Brimob Polres Sumut saat ini berada di lokasi longsor untuk TKP banjir sekitar 20 meter lagi. Di perjalanan kita tidak bisa melalui karena ada alat berat yang sedang bekerja. Terima kasih. Brigadi. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Usai gugur saat menjalankan tugas, Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada 3 personel Polri yang bertugas di wilayah Waikanan, Polda Lampung. Ketiga personel Polri saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk proses autopsi. Berikut keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Polri berduka secara mendalam di mana telah gugurnya personel Polri yang terbaik dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan, adapun personel terbaik dari Polda Lampung tersebut, yang pertama adalah atas nama AKP Lucianto selaku Kapolsek Negara Batin Waikanan, kemudian Aibda Petrus Aprianto serta anggota Bribtu M. Galib Suryaganta. Semalam
para Bayangkara yang gugur dalam penugasan ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, tentunya dalam rangka pelaksanaan otopsi untuk mengikuti perkembangan ini. Tentu nanti Polda Lampung akan menyampaikan. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman media, Bapak Kapolri memberikan rasa keprihatinannya. Yang pertama, dengan peristiwa tersebut, personel-personel yang terbaik dalam melaksanakan tugas telah dikeluarkan surat keputusan ya, terhadap ketiga personel tersebut. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah surat keputusan Kapolri tentang anggota Polri yang ditetapkan gugur dalam melaksanakan tugas kepolisian terhadap ketiga personel tersebut. Maka tentunya ini juga menjadi bagian kepedulian Bapak Kapolri kepada khususnya para ahli waris, keluarga korban, untuk mendapatkan santunan berupa asabri yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris. Dan juga karena dalam melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya tersebut, maka Bapak Kapolri juga memberikan keputusan, yaitu keputusan Kapolri kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada ketiganya, di mana kepada AKP Anumerta Lucianto SH yang sebelumnya itu dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Ajun Komisaris Polisi. Yang kedua, kepada Aibda Anumerta Petrus Aprianto dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Aibda, dari sebelumnya adalah Bribka. Dan ketiga, keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta SH yang sebelumnya berpangkat sebagai Bribda. Polda Jawa Timur menggelar operasi Ketupat Semeru 2025 yang berlangsung selama 13 hari untuk mengamankan arus mudik dan balik lebaran 2025. Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung Mahameru Mapolda Jatim menegaskan bahwa operasi ini mengedepankan prinsip kemanusiaan untuk melindungi keselamatan pemudik maupun masyarakat di wilayah Jawa Timur. Berikut penjelasan Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2025. Itu rekan-rekan, dengan diselenggarakannya operasi yang mulai tanggal 23 sampai 8 April itu, Polda Jawa Timur melibatkan kurang lebih 15.231 personel. Ini 9.400 personel dari Polri dan TNI-nya 1.404 personel, dan yang berasal dari dinas instansi terkait yang lainnya adalah 9.458 personel. Kekuatan personel tersebut ini akan ditempatkan di Pospam sebanyak 149 unit dan Posyan 41 unit serta pos terpadu ada 13 unit yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Selain itu juga akan diplotting di beberapa titik yang memiliki kerawanan kemacetan seperti di Mekreng, Bandar Kedungmulyo, rute lokasi wisata Mamam sampai Batu, Magetan dan Pasuruan maupun antrian pada pintu masuk keluar di gedung tol. Itu dibutuhkan langkah antisipasi rekayasa lalu lintas yang setiap saat dinamis di lapangan akan diputuskan melalui diskresi oleh petugas di lapangan pada saat itu. Khusus di daerah rawan kecelakaan, personel akan ditempatkan pada titik lelah, itu di rest area pada jalur tol, dan selain itu personel pengamanan akan melaksanakan patroli di area black spot, sehingga ini dapat memberikan quick response
meminimalisir fatalitas dari laka lantas yang terjadi. Polres Prabu Mulih gencar melakukan sosialisasi layanan hotline mudik Polri dengan slogan mudik aman, keluarga nyaman. Sosialisasi ini dilakukan dengan membagikan stiker leaflet hingga takjil kepada pengendara yang melintas di Tugu Air Mancur, Kota Prabu Mulih pada Minggu 15 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolres Prabu Mulih AKBP Endro Ariwibowo mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar masyarakat dapat merasakan perjalanan mudik yang aman, lancar, dan nyaman. Sosialisasi tagline Mudik 2025 dan hotline Mudik 110 kepada pengendara yang melintas di Tugu Air Mancur, Kota Prabu Mulih dibarengi dengan kegiatan sosial bagi-bagi takjil. Sosialisasi ini juga dilakukan secara masif melalui media, termasuk dengan pemasangan spanduk, penyebaran brosur, stiker, dan kampanye di media sosial. Polres Prabu Mulih juga melakukan upaya lain dengan mendatangi sejumlah lokasi keramaian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan selama perjalanan mudik Lebaran. Kapolres Prabu Mulih menegaskan bahwa layanan hotline 110 merupakan fasilitas yang disediakan oleh Polri untuk mempermudah masyarakat melaporkan berbagai situasi darurat, baik kecelakaan lalu lintas, tindak kriminalitas, hingga gangguan keamanan sepanjang jalur mudik. Polres Prabu Mulih akan menyiapkan pos-pos pelayanan dan pengamanan di titik-titik strategis, guna membantu pemudik yang mengalami kesulitan. AKBP Endro Ariwibowo mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dalam berkendara dan mempersiapkan perjalanan mudik Lebaran dengan baik, aman, dan nyaman. Dari Humas Polres Prabu Mulih melaporkan untuk Polri TV. Kita ke Jawa Tengah, pemirsa. Polres Kebumen berhasil mengungkap 6 kasus asusila dengan mengamankan puluhan botol miras dan 300 butir petasan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dilaksanakan pada periode 15 dan 16 Maret 2025. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Kebumen AKBP Eka Baasid Syamsuri melalui Wakapolres Kebumen Kompol Faris Budiman dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 17 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Konferensi pers pengungkapan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD ini dihadiri oleh Kabak Ops Kompol Setioko, Kasat Reskrim AKP Yosua Farin Setiawan, dan Kasat Samapta AKP Edi Winawan. KRYD dilaksanakan mulai tingkat Polres hingga Polsek jajaran dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kebumen. Dalam KRYD, Polres Kebumen berhasil mengungkap 6 kasus asusila, mengamankan barang bukti berupa 25 botol minuman keras berbagai merek dan 300 butir petasan rawit. Dari hasil kegiatan kami selama 2 hari ini, kami mendapatkan ada 6 kasus asusila yang sudah kami amankan, di mana kegiatan ini selain dilaksanakan oleh Polres, juga dilaksanakan oleh polsek-polsek di wilayah Kabupaten Kebumen. Kemudian kami juga mendapatkan miras dengan barang bukti sebanyak 25 botol, dan juga petasan dengan barang bukti sebanyak 300 butir. Kasat Samapta Polres Kebumen AKP Edi Winawan menambahkan, melalui KRYD tersebut beberapa pelaku yang terlibat dalam tindak asusila dan pengamanan miras dan pelanggaran lainnya sebagian besar dilakukan restoratif justice atau pembinaan, dan pelaku ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami sampaikan dalam pelaksanaannya, kami secara humanis pasti dalam salah satu tujuan pelaksanaan dari KRYD tersebut untuk paling enggak menghilangkan penyakit masyarakat yang ada di masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bisa kami jelaskan dalam pelaksanaannya, kami melaksanakan dengan beberapa tim yang terpisah di wilayah Kabupaten Kebumen, khususnya di asusila. Dalam kegiatan kita mendapatkan beberapa hasil kegiatan. Dengan hasil kegiatan tersebut bisa kami rincikan atau kami sampaikan rata-rata mereka yang kedapatan sedang melaksanakan kegiatan terkait penyakit masyarakat asusila, rata-rata mereka semuanya yang kami dapatkan di terdapat umur yang sudah dewasa. Artinya dari pelaksanaan tersebut kami melakukan beberapa hal kegiatan yang
untuk menekan terjadinya kegiatan asusila, salah satunya dengan pembinaan. Artinya pembinaan kami memberikan himbauan kepada mereka dalam pelaksanaannya supaya paling enggak tidak mengulangi lagi. Artinya tidak mengulangi lagi dengan menyepakati membuat pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ke depannya. Terus yang kedua terkait pelaksanaan KRYD juga selama 2 hari dengan pelaksanaan kegiatan sasaran miras dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan, kami masih mendapatkan di wilayah Kabupaten Kebumen mendapatkan beberapa botol pabrikan dan botol oplosan jenis minuman keras atau beralkohol yang sedang digunakan baik penjual maupun pengguna. Artinya secara pelaksanaan kegiatan, bagian kita laksanakan dengan tindakan sidang tindak pidana ringan disidangkan, dan sebagian kita lakukan upaya pembinaan dengan restorasi justice. Selama KRYD, Polres Kebumen juga fokus menyasar premanisme menjelang Idul Fitri. Namun berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Polres hingga sampai saat ini, wilayah Kebumen sangat kondusif tidak menemukan tindak premanisme. Polres Kebumen berharap dengan dilaksanakannya KRYD secara rutin dan berkesinambungan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan angka kejahatan dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kriminal, khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen. Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Wakapolres Kebumen mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. AKP Edi Winawan juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak bermain petasan ataupun terlibat dalam aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan seperti perang sarung, dan juga mempersiapkan kebutuhan mudik lebaran dengan aman dan nyaman. Sebenarnya sudah kita informasikan sebelumnya juga ke seluruh masyarakat Kebumen ya, dari himbauan Pak Kapolres. Dalam hal ini beliau mewanti-wanti untuk jangan sampai terjadi di wilayah kita yang kita cintai, yaitu Kabupaten Kebumen ini terjadinya tawuran ataupun perang sarung. Sudah banyak kejadian-kejadian serupa yang terjadi di daerah lain, di mana kejadian tersebut mengakibatkan korban jiwa, luka-luka dan sampai korban jiwa, sehingga dihimbau kepada seluruh masyarakat tolong dijaga putra-putrinya untuk jangan sampai ikut-ikutan tren perang sarung ataupun tawuran. Selain itu juga masalah petasan, mercon, ini juga dulu pernah ada kejadian juga di wilayah kita. Diharapkan untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan tidak terjadi lagi korban yang diakibatkan karena bermain petasan. Terus kemudian silakan karena sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, mungkin ada yang mudik juga, tetap dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan bepergian jauh, silakan hati-hati dalam berkendara. Apabila lelah, tidak usah dipaksakan, tetap bisa beristirahat di rest area sudah disediakan, sehingga bisa aman dan selamat sesuai dengan tagline kita yang sedang kita gelorakan ke masyarakat, yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.